Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Diana Indrastuti yang akan mengajar IPS kelas 8. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik negara-negara Asia Tenggara. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah kalian bisa menentukan letak geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah menentukan letak astronomis negara ASEAN. Yang ketiga, menganalisis iklim setiap negara-negara yang ada di ASEAN, serta menganalisis persamaan dan perbedaan antar negara anggota ASEAN. Nah, kalian lihat di peta ini tentang letak astronomis dan geografis Asia Tenggara. Kemarin kalian sudah diberikan tugas untuk mencatat ya kondisi fisik negara ASEAN. Nah, sekarang Ibu jelaskan secara langsung. Letak astronomis itu adalah letak yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, Asia Tenggara sendiri terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomisnya. Kemudian letak geografisnya apa? Yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Samudranya adalah Samudra Pasifik dan Hindia, sedangkan benuanya benua Asia dan Australia. Kemudian batas-batasnya kalian bisa lihat. Batas sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Cina Timur. Kemudian batas sebelah timurnya Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lalu untuk sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Kalian lihat di petanya ya. Oke, next. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini mereka tergabung dalam suatu kerjasama yang dinamakan dengan ASEAN, singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya, yang saat itu mereka sama-sama terlepas dari jajahan kolonial, kecuali negara Thailand. Kemudian negara apa saja anggota yang menjadikan pendiri ASEAN? Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand. Nah, ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, Thailand. Saat itu dideklarasikan dengan sebutan Deklarasi Bangkok. Nah, sampai saat ini negara-negara ASEAN itu sudah ada 11 negara. Ya, ada Myanmar, ada Laos, ada Filipina, ada Brunei,
Ada Vietnam, Malaysia, ada Timor Leste, Indonesia, Singapura, Kamboja, dan Thailand. Kemudian Indonesia yang kita bahas pertama. Nama resminya adalah Indonesia, ibu kotanya di Jakarta. Kemudian pemerintahannya berbentuk republik, kepala negaranya presiden, lokasinya ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oleh karena itu, Indonesia beriklim tropis. Kemudian ada negara Brunei Darussalam. Ya, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Pemerintahannya berbentuk kesultanan, kepala negaranya sultan, lokasinya secara astronomis itu 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Oleh karena itu, Brunei Darussalam beriklim tropis. Nah, Brunei Darussalam itu terdiri dari 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat berupa daratan dan timur berupa rawa. Negara selanjutnya adalah Filipina. Ibu kotanya ada di Manila, pemerintahannya berbentuk republik, lokasinya di 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Nah, jadinya dia beriklim tropis basah. Negara Filipina ini juga merupakan negara kepulauan seperti Indonesia, yang dia juga dilalui oleh pegunungan sirkum Pasifik. Kemudian ada negara selanjutnya yaitu Kamboja. Ibu kotanya Phnom Penh, pemerintahannya berbentuk republik komunis. Kepala negaranya adalah presiden, lokasinya secara astronomis ada di 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Dia beriklim tropis muson. Kemudian negara selanjutnya adalah Laos, ibu kotanya di Vientiane. Pemerintahannya berbentuk republik komunis. Kepala negaranya adalah presiden, lokasinya di 14 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Oleh karena itu dia juga beriklim tropis. Nah, di negara Laos ini dia itu tidak mempunyai laut. Daerahnya itu berupa pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian negara tetangga selanjutnya ada Malaysia. Ya, ibu kotanya Kuala Lumpur. Pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional. Kepala negaranya yang di Pertuan Agung. Kemudian lokasinya itu ada di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Iklimnya tropis juga. Kemudian negara selanjutnya adalah Myanmar. Ya, Myanmar ini ibu kotanya baru, namanya Naypyidaw. Pemerintahannya berbentuk republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Ya, mata uangnya kyat. Kemudian negara tetangga Indonesia, ini ada Singapura. Ibu kotanya Singapura. Pemerintahannya berbentuk republik, kepala negaranya presiden. Nah, lokasinya di 1 derajat lintang utara sampai 100 derajat lintang utara, berarti sangat kecil ya.
sampai 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Nah, ini juga beriklim tropis. Kemudian negara Thailand, ini negara yang tidak pernah dijajah. Ibu kotanya ada di Bangkok. Nah, berarti ASEAN ini dulu dideklarasikan tempatnya ada di Bangkok, Thailand. Nah, bentuk pemerintahan Thailand, bentuk pemerintahnya adalah kerajaan konstitusional. Kepala negaranya adalah raja. Lokasinya di 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Kemudian negara selanjutnya itu ada Vietnam. Ibu kotanya di Hanoi. Pemerintahannya berbentuk republik komunis. Nah, iklimnya bagian utara Vietnam itu beriklim sedang, sedangkan di bagian selatan beriklim tropis atau panas. Itu karena apa? Karena dia terletak di 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Kemudian negara yang tergabung di ASEAN paling terakhir yaitu adalah Timor Leste, ibu kotanya di Dili. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Letak astronomisnya berada di 8 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan 124 derajat bujur timur sampai 127 derajat bujur timur. Mata uangnya dia menggunakan dolar Amerika. Nah, ini adalah tabel rangkuman dari penjelasan yang tadi bahwa negara-negara di ASEAN itu ada 11 negara. Ada Brunei, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Di mana mereka secara letak geografis itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, kemudian secara astronomis dia berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oleh karena itu, negara-negara di Asia Tenggara itu mereka didominasi oleh iklim tropis. Ya. Nah, iklim di kawasan Asia Tenggara. Iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Musim hujan dan kemarau berganti setiap setengah tahun sekali terdapat banyak hutan hujan tropis. Itu misalnya ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Iklim di kawasan Asia Tenggara juga ada iklim musim tropik. Itu berada di negara Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Serta kalau yang di bagian selatan itu ada di Indonesia, di Pulau Jawa, Pulau Sumba, Pulau Flores, dan Timor Leste. Nah, karena memiliki iklim musim tropik, ini maka banyak ditemukan hutan musim dan sabana. Seperti kalian lihat di gambarnya. Lalu yang selanjutnya adalah iklim pegunungan. Karena kawasan Asia Tenggara ini banyak ditemui hutan-hutan, pegunungan,
maka banyak terjadi hujan orografis. Lalu setelah iklim, yaitu bentang alam di kawasan Asia Tenggara. Nah, kawasan Asia Tenggara ini memiliki banyak gunung berapi karena adanya pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian banyak juga ditemukan dataran tinggi, misalnya dataran tinggi Korat di Thailand, dataran tinggi Tonkin di Vietnam, dataran tinggi Belopens di Laos, kemudian ada dataran tinggi Dieng, Gayau di Indonesia. Nah, juga memiliki sungai-sungai yang besar. Misalnya yang terkenal adalah Sungai Mekong. Terus kalau yang di Indonesia ada Sungai Kapuas, Sungai Batanghari. Nah, untuk sumber daya alamnya sendiri dan perekonomian di kawasan Asia Tenggara ada hasil dari pertanian, perkebunan, hutan, tambang, dan industri. Hasil pertanian misalnya padi, kayu, kopi, teh, kelapa sawit, dan tembakau. Kemudian yang di pertambangan hasilnya ada minyak, gas bumi, batu bara, emas, timah. Kemudian yang di industri ada hasilnya yaitu berupa industri logam, elektronik, makanan, dan minuman. Lalu masuk di kehidupan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, penduduk asli itu adalah bangsa Melayu. Ya, ini banyak dijumpai di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina. Kemudian agamanya mayoritas kalau di negara kita itu adalah Islam, Malaysia juga Islam, Brunei Islam, kemudian ada di Buddha, ada di negara Thailand mayoritasnya, Laos dan Kamboja. Kemudian kalau agama Katolik mayoritasnya ada di negara Filipina. Nah, bahasa utama yang digunakan adalah Melayu. Kemudian ada beberapa bahasa yang digunakan yaitu misalkan bahasa Inggris, Portugis, dan Spanyol. Nah, untuk tugas kalian kerjakan 5 soal berikut. Ya, kemudian dijawab pada selembar kertas. Nah, dikumpulkan jadi satu sama tugas kemarin yang kalau kalian belum mengumpulkan tugas yang kemarin, dikumpulkan di sekolah paling lambat tanggal 27 Agustus ya. Nah, kalau mau difoto dikirimkan ke WA Ibu bisa. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kerjasama bidang ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN, negara-negara ASEAN. Kemudian ada ulangan harian yang terkait dari karakteristik negara-negara ASEAN yang tentang kondisi fisik, budaya, agama yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.